الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Keenam, hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala dengan hatinya atas yang ia memberi makan akan dia, maka melihat ia dengan hatinya bahawa makanan itu nikmat Allah Ta'ala kepadanya. Seperti firman Allah Ta'ala, Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi. Artinya, makan olehmu daripada makanan yang baik, yaitu makanan yang halal yang kami beri rezekikan akan kamu, dan syukur oleh kamu akan nikmat Allah Ta'ala. Ya. Sekali lagi, keenam, hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala dengan hatinya atas yang ia memberi makan akan dia, maka melihat ia dengan hatinya bahawa makanan itu nikmat Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi. Makan olehmu daripada makanan yang baik, yakni yang halal, yang kami beri rezekikan akan kamu, dan syukur oleh kamu akan nikmat Allah Ta'ala. Masuklah dalam adab yang keenam daripada sesudah makan, yang jumlah daripada itu semuanya ada 7 adab. Maka bicara yang keenam adalah adab dengan hati. Barangkali adab yang pertama dengan perbuatan sahih, adab yang kedua juga begitu, ketiga dan keempat dan kelima. Namun adab keenam adalah perbuatan hati. Bagaimana dikatakan dengan perbuatan hati? Yaitu hati mengingat. Yang diingat oleh hati adalah nikmat yang diberi Allah kepadanya, layak dan patut olehnya itu bersyukur terhadap nikmat tersebut. Artinya, makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum, dalam hati kitanya beringat kepada Tuhan. Di dalam hati kita harus yang kita ingat adalah Allah. Yang pertama adalah Allah Ta'ala itu sayang. Allah Ta'ala itu memberi kepada kita makan. Allah Ta'ala memberi kepada kita minum. Oleh teringat kepada Allah Ta'ala yang memberi makan dan minum, olehnya kata pakai adalah Allah. Milik Allah Ta'ala kan sudah kita pakai, milik Allah Ta'ala sudah kita minum, maka wajib atas yang memakai punyanya Allah bersyukur terhadap Allah Ta'ala. Nyele pun yang pertama saya yakini makanan yang lupa jual dan lebih Allah. Yang pertama, makanan yang saya makan dan saya minum ini adalah pemberian Allah. Yang bertinggal dalam hati. Nah, yang kedua, oleh saya yakini bahawa makanan dan minuman yang tabajuh dan yang kita minum adalah pemberian Allah, maka
Yang kedua, wate tapajuh bertingat kepada Allah. Bagaimana makna teringat kepada Allah? Nyo dengan makanan yang diberi Allah beribadat, mampu dan sanggup oleh yang memakan dan meminum pemberian Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kagak ibadah, contoh sembahyang, kagak hadiri pada tempat majlis ilmu, karena berzikir, karena berselawat, karena pegah yang gad-gadnya, tanda syukur. Nah, timbul ke pertanyaan, hukum si orang hamba bersyukur daripada nikmat Allah? Jawabannya adalah hukum seorang hamba bersyukur dari nikmat Allah wajib. Seorang hamba bersyukur terhadap nikmat Allah hukumnya wajib. Ya. Maka dikatakan Allah dalam ayat, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi." Makan olehmu daripada makanan yang baik, yaitu halal, yang menyuruh bahawa kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal adalah Allah Ta'ala. Nah, mengapa harus makanan yang halal? Karena pengaruh makanan untuk ibadah itu sangat besar sekali. Pengaruh makanan terhadap ibadah itu sangat berpengaruh sekali. Salah-salah makanan yang masuk ke dalam badan, kalau memang ada makanan itu yang menyalahi dengan syariat, bisa mengakibatkan fatal dalam bidang ibadah. Ibadah makna fatal, bisa dapat membuat badan manusia itu akan terpengaruh. Pengaruhnya bisa jadi timbul kemalasan, pengaruhnya bisa timbul keberatan. Jadi setiap ibadah yang tak puput, hanale merasa nyaman dirasakan oleh tubuh, tidak lagi merasa nikmat, tidak lagi merasa lezat. Apabila makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu ada makanan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka berakibatlah masalah kepada ibadah. Anda jamunya bermacam-macam penyakit untuk badan. Jamun berarti hana penyakit yang berat-berat lagi. Coba kita perhatikan zaman sekarang. Bermacam penyakit datang, sehingga dengan penyakit tersebut bisa-bisa han sempurna dan sembahyang. Yo berakan wate sehat sembahyang berdiri. Ketika sudah muncul penyakit, kamu mulai kadang hukum hana lipat, sujud hana sempurna, bisa-bisa dalam ketika berdiri kadang berubah kepada duduk. Kadang haid duduk, payah tak tidak sembahyang. Coba kita lihat kepada penyebab yang membuat tubuh kita laginya. Penyebab yang membuat tubuh kita seperti itu. Rasa-rasa lagi hana semangat tak ibadah. Rasa-rasa seperti hana galak tak ibadah. Rasa-rasa lagi nak beban tak ibadah. Rasa-rasa lagi hana ada sesuatu yang memang menghalangi kita untuk beribadah. Tapi tak puput, tetap ibadah itu dilakukan, tapi tak rasa dan tubuh dan lagi hana nikmat. Tiada nikmat, tiada merasa ikhlas, rasa beban berat terpaksa muncul wateta ibadah. Maka ini salah satu faktor yang menjadikan tubuh kita seperti itu adalah makanan. Makan dikira Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pajuh olehmu makanan yang baik, kata Allah. Makanan yang baik itu adalah makanan yang halal. Yang baik. Makanan yang baik itu adalah makanan yang halal. Maka ketika makanan yang halal itu tidak masuk ke dalam tubuh, ketika makanan yang baik tidak masuk ke dalam badan,
maka efeknya adalah kepada ibadah. Artinya itu makanan yang tamang dalam tubuh katanya urangnya makanan yang hana jelas. Makanan yang masuk dalam tubuh kita ini makanan yang tidak nyata hukumnya halal atau haram. Maka makanan itulah yang membuat badan itu menjadi berat, beban dan terpaksa ketika beribadah. Neakui hana neakui yang rasa-rasa gerau. Ya, akan asal kamu kumar ibadah lapet lagi. Tidak kalang-kalang. Nebrasa-rasa asal kamu berhubungan ibadah lemah tu mana? Apa ibadah kalah lemah? Selesai beribadah hilang lemas. Selesai beribadah hilang loyo. Ketika berhubungan dengan ibadah lemas lagi, loyo lagi. Lagi sang-sang tak menjumpa bangga. Juli. Kalau bisa ibadah cepat-cepat selesai. Tapi semangat melakukan ada. Ketika akan jatuh dalam ibadah timbullah masalah. Lagi hana galak teman-teman, seperti tidak ada kesukaan. Di rumah galak teman-teman. Di rumah merasa suka, merasa senang, nyo ingin begini. Tapi ketika kau berhubungan dengan ibadahnya, kau muncullah yang aslinya. Puas tinggi, hana semangat, nampak lemas, hana buta, ya loyo dalam ibadah. Ya, coba tanyakan makro, tanyakan pada diri sendiri. Nah, dan yang baik yakni halal yang kami beri rezekikan akan kamu. Ya, pajuh atau Allah yang hadir-hadir. Ya. Dan syukur oleh kamu akan nikmat Allah Ta'ala. Ya, sesudah kamu memakan makanan yang Allah berikan, sesudah kamu memakan makanan halal yang Allah perintahkan, maka bersyukurlah olehmu akan nikmat Allah. Bagi hukum bersyukur oleh makhluk kepada Allah adalah wajib. Kiban makna bersyukur menggunakan tenaga, menggunakan kekenyangan, menggunakan tubuh kepada untuk mengingat terhadap Allah. Makanan milik Allah, Allah diutanyo bersyukur. Kiban cara bersyukur oleh tapajuh pemberian Allah, ingat kitanya kepada Allah. Berarti orang yang mengingat kepada Allah hanya melakukan yang dilarang, yang dipencegah oleh Allah Ta'ala. Berarti makanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala nyata puput dosa, sungguh Allah Ta'ala sangat marah sekali. Makanan